adik-adik sudah siap? Sudah. Ayo, angkat jempolnya. Sudah. Siap. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, kita mau ngapain ini? Mau sekolah minggu. Kita udah siap-siap, udah mandi, udah menyiapkan hati yang gembira, sudah sarapan, sudah menyiapkan Alkitab. Sekarang kita buka sekolah minggu dengan menyanyikan lagu. Lagu apa Kak Lydia? Lagunya Matahari Bersinar Terang, Kak. Matahari bersinar terang. Semangat ya menyanyikannya. Yuk kita bangkit berdiri, kita bersama-sama. Tadi kan kakiku sakit. Berdiri semua yang semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kami lagi ya Kak. Yo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, sekarang kita waktunya untuk membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersiap-siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam tidur kami. Kau memberikan kami tubuh yang sehat hari ini untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan kembali, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dengan teman-teman kami dan juga kakak-kakak. Saat ini kami berdoa kiranya Kau boleh memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami siap untuk memuji Tuhan bersama-sama, kami siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kak Lydia. Ya, Kak Suko. Kak Lydia pernah tahu tentara enggak? Pernah, Kak. Rumahnya Kak Lydia itu kalau pagi-pagi biasanya ada tentara yang lagi jalan-jalan atau lari pagi gitu, Kak, sambil nyanyi gitu. Banyak banget tentaranya, ada yang bawa senjata juga loh, Kak. Oh, tahu nggak Kak, kalau kita ini sebenarnya juga tentara. Oh iya, Kak, kok bisa? Kita nggak punya tentara yang biasanya lewat di depan rumah Kak Lydia, Kak. Oh, kita ini tentara Kristus, Kak. Jadi, kalau apapun yang ditugaskan sama Kristus, kita harus siap. Gitu, Kak. Yuk, Kak. Kita ajak adik-adik untuk menyanyikan Laskar Kristus. Oke, Ya. Kak Suko. Bisa ya adik-adik ya, yang pakai door, yang pakai siap. Bisa ya? Oke, Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak
menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Seru banget ya Kak. Kak Lydia lihat Peren sama Faro dor. Main tembak-tembakan sama-sama waktu lagu ini. Unmute dulu Kak. Teman-teman kedengaran suaranya Kak Suko? Sorry. Iya. Iya. Seru ya Kak, walaupun nggak ketemu tapi mereka masih bisa dor. Ngebayangin kalau mereka ketemu. Oke, sekarang kita tiba saatnya persembahan. Adik-adik bisa minta tolong disiapkan oleh orang tua untuk menyiapkan persembahan sekolah minggu. Bisa scan QR code yang ada di layar. Minta tolong mama papa ya. Dan kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah ya Terima kasih adik-adik. Yuk kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan senantiasa memberkati kami selalu dengan cinta kasih. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu belajar untuk mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan pada kami sedikit ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu ya Allah Bapakku. Terima kasih Tuhan, berkati Mama Papa yang sudah menyiapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya puji Tuhan, amin. Kak Lydia, kita sudah memuji Tuhan. Sudah apa lagi Kak? Sekarang waktunya kita untuk menyiapkan hati kita
untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak. Oke, adik-adik udah siap belum mendengar firman Tuhan? Cerita? Udah. Jangan lupa ya, nanti Udah. setelah kita menyanyikan lagu firman Tuhan, nanti ada breakout room ya ke kelas kecil dan kelas besar. Nanti di situ tinggal pilih, nanti di layarnya muncul kok. Sekarang kita menyanyi lagu dulu ya, lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Siap Kak Lydia? Siap, Kak Suko. Ku buka Alkitab, srek, srek, srek. Lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi Kak, berbuah, 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 berbuah. Nah, untuk adik-adik bisa langsung join ke kelasnya masing-masing. Dari yang kelas 3 sampai balita, di kelas kecil, kelas 4 sampai kelas 6 di kelas besar. Jadi kita doa firman Tuhan sama-sama di kelas masing-masing ya. Halo semuanya. Puan, Sender, Kela, Shenshen. Halo. Halo Kak Maya. Saya kelas 4. Siapa nih Kak Maya hari ini? Oke, sudah masuk semua Kela. Warren mana Kela? Sudah sendiri ya? Masuk kelas kecil ya? Iya, pasti. Oke. Oke, sekarang Kak Maya yang cerita minggu ini. Kalian di rumah siapin Alkitabnya dulu yuk. Alkitabnya mana? Yang kelas besar ini ya Kak? Kenapa? Cuma ini ya yang kelas besar. Iya, cuman ini. Ini. Oke, Sender, pinter. Good job. Sender. Oke, Live. Otniel, mana Alkitabnya? Oke, good. Kela, Feren, Selin. Selin masih ngambil ya. Evan. Ada berapa orang di sini? Oke, sekitar 15. Cuma 18. Hmm. 11. Sambil menunggu yang lain, yuk kita buka dulu di Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Bilangan? Mm-mm. Bilangan apa? Bentar ya. Udah, aku udah di bilangan. Bilangan berapa? Bilangan Bilangan 17. 17 ayat 1 sampai 13. Bilangan apa, Miss? Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Sudah nemu semua? Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Sudah. Sebentar. Bentar ya.
Oke. Apa Miss, saya balik. Bilangan 17 ayat berapa Miss? Bilangan 17 ayat 1. Dimulai dari Aku ayat sudah. 1 dulu. Udah. Oke, sudah kelihatan? Hari ini ceritanya tentang tongkat Harun berbunga. Kita mau baca dulu. Kak Maya mulai dari ayat 1. Nanti Kak Maya panggil satu-satu ya untuk baca ayat selanjutnya. Jadi dibuka dulu Alkitabnya, nanti siap-siap kalau Kak Maya sebut namanya, dibaca ayat yang selanjutnya, oke? Kak Maya mulai dulu ya. Tongkat Harun berbunga. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Nah, ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 2. Sender. Oke, Ayat 2. Sender. Tuhan berfirman Ayat kepada 2. Sender. orang Israel harus berkemah masing-masing. Aduh, dekat- salah. Itu benar bilangan 17, bukan. Sender kelas 4 belum bisa. Tunggu. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar. Bukan, Sender salah. Bukan yang itu. Ya udah, Kak Maya aja deh yang bacain ya. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum dan mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa membuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Nah, hari ini Kak Maya punya tongkat nih, kelihatan nggak? Tongkat. Lihat. Tapi tongkat. bisa nggak ya tongkat Kak Maya ini berbuah atau berbunga? Nah, Kak Maya punya pot nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bentar, stop share dulu. Stop share dulu. Oke, kelihatan nggak punya pot nih? Kelihatan. Kak Maya coba Kelihatan. ya, tanam dulu tongkatnya di potnya. Kira-kira bunga nggak? Tidak bisa. Nah, tapi Kak Maya bisa sulap nih. Dilihat ya. Wah, bisa keluar bunganya. Kayak yang di film-film gitu. Magic.
Saya tahu di dalam di YouTube, tapi saya lupa. Ini match. Tahu kok aku. Ya, ini cuma mainan ya. Ini cuma mainan. Oke. Kembali lagi ke firman. Yuk, bentar. Hari ini ceritanya kan tentang tongkat Harun berbunga. Kak Maya mau kenalin dulu nih, siapa sih Harun itu? Oke. Kakaknya Musa. Ya, betul. Siapa sih Harun itu? Dia itu saudara laki-laki Musa. Lebih tua dari Musa 3 tahun dan berasal dari kaum Lewi. Dia tuh kakak laki-lakinya Musa, oke? Nah, hari ini Kak Maya mau cerita dulu nih. Cerita hari ini berawal dari ketika orang-orang Israel berjalan di padang gurun ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Hayo, negeri yang dijanjikan Tuhan itu negeri apa? Kanaan, pinter. Kanaan. Setelah mereka berjalan lama sekali di padang gurun dengan penyertaan Tuhan, bangsa Israel ini mulai capek. Mereka ini merasa mulai nggak sampai-sampai nih ke tanah Kanaan. Nah, mereka mulai bersungut-sungut karena menderita di padang gurun dan kemudian menyalahkan Musa yang membawa mereka. Dia itu kan Musa yang memimpin nih, jadi dia itu menyalahkan Musa. Kenapa kok nggak sampai-sampai kayak gitu? Musa meminta pertolongan Tuhan nih akhirnya. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Musa, suruhlah semua pemimpin dari setiap suku bangsa Israel membawa tongkatnya, kemudian letakkanlah setiap tongkat dalam kemah pertemuan di depan tabut perjanjian. Pada tongkat dari orang yang aku pilih sebagai imam akan tumbuh bunga. Nah, Tuhan Yesus ini sudah menyuruh Musa untuk mengumpulkan tongkat-tongkat dari setiap suku bangsa Israel. Nah, ini gambar tongkatnya ini. Musa lalu menyampaikan firman-Nya kepada seluruh bangsa Israel. Setiap suku bangsa Israel itu kan ada pemimpinnya. Nah, dia itu membawa satu tongkat kepada Musa, dan Musa meletakkannya di kemah suci, dan akhirnya meminta pertolongan Tuhan. Nah, setiap tongkat itu dituliskan nama masing-masing pemimpin dari suku. Nih, ada berapa tongkat nih tadi? Ada 12 tongkat. Diingat-ingat ya, ada 12 tongkat. Ada dari suku Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Lewi. Yang terakhir Lewi ini ya. Kemudian tongkat dari suku Lewi ditulis dengan nama Harun. Tuhan itu sudah berfirman kepada Musa, untuk tongkat yang Lewi harus dituliskan nama Harun. Nah, ini yang seperti digambar nih, yang kakak sudah buletin warna merah nih. Jadi ada Lewi strip Harun, ada nama Harunnya. Kemudian Musa meletakkan ke-12 tongkat itu dalam kemah pertemuan di depan tabut atau peti yang berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Tuhan yang diterima di Gunung Horeb. Jadi Musa akhirnya membawa ke-12 tongkat itu yang ada namanya itu ke dalam tabut perjanjian. Nah, setelah meletakkan 12 tongkat itu, Musa berkata kepada bangsa Israel, besok pagi datanglah kemari untuk melihat nama orang yang Tuhan dipilih menjadi imam. Jadi besok datang lagi ke sini, nanti Tuhan akan memberikan tanda kepada tongkat yang terpilih menjadi imam. Nah, keesokan harinya nih, Musa mengumpulkan kembali seluruh bangsa Israel di depan kemah suci.
Ketika Musa masuk ke dalam kemah suci untuk mengambil tongkat-tongkat itu, ia melihat nih, salah satu tongkat tersebut berbunga. Tongkat siapakah itu? Tongkat siapa itu yang digambar? Harun. Itu tongkatnya Harun. Ya, betul. Tongkat Lewi atau Harun. Nah, ternyata tongkat itu adalah milik Harun. Akhirnya Musa mengambil tongkat itu dan pergi ke hadapan bangsa Israel dan menunjukkannya sambil berkata, lihat, Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Tuhan sudah memilih dan menetapkan Harun untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Tuhan telah menumbuhkan tunas, bunga, dan buah pada tongkat Harun ini sebagai tanda bahwa Tuhan berkuasa atas bangsa Israel dan peringatan juga bagi kita semua. Tongkat ini akan disimpan di dalam tabut Tuhan untuk menjadi peringatan bagi kita bahwa Harun dan keturunannya yang akan menjadi imam bagi bangsa Israel. Nah, di sini Tuhan itu sudah memberikan tanda kepada bangsa Israel bahwa nanti Harunlah yang akan menjadi imam. Nah, dari cerita hari ini, apa aja sih yang bisa kita ambil? Yang pertama, Tuhan itu mempunyai kuasa atas hidup kita. Semua yang kita lakukan itu sudah direncanakan sama Tuhan. Dan pilihannya kita mengikuti rencana Tuhan atau tidak. Jadi adik-adik yang di rumah nggak usah takut kalau misalnya lagi ujian nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti Tuhan yang memiliki rencana yang baik untuk kalian. Oke. Yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan Tuhan untuk melayani. Misalnya kalau kalian di sekolah disuruh untuk berdoa, nggak boleh menolak ya. Kita harus mau untuk melayani Tuhan, mulai dari hal-hal kecil, misalnya kayak tadi ditunjuk di sekolah untuk berdoa, untuk menyanyi di depan, memuji Tuhan, itu kalian harus mau ya. Karena itu kesempatan kita untuk melayani Tuhan, melayani. Yang ketiga, manfaatkan sebaik mungkin talenta yang diberikan Tuhan. Misalnya kalian bisa main piano nih, atau kalian bisa nyanyi. Ya, manfaatkan talenta yang diberikan Tuhan tersebut sebaik mungkin. Misalnya dengan memuji Tuhan, mengikuti kegiatan di sekolah, di gereja, itu harus kalian manfaatkan dengan baik. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu meminta penyertaan Tuhan dalam melakukan perintahnya. Jadi, di setiap kita melakukan apapun, mulai dari bangun pagi sampai kita tidur, jangan lupa selalu meminta penyertaan Tuhan, karena Tuhan itu tadi, yang dari awal tadi, mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Kayak di cerita hari ini, Tuhan itu mempunyai kuasa atas bangsa Israel. Dia itu memilih Harun untuk menjadi imam, itu bukan karena hanya Harun itu kakak Musa, bukan karena itu aja, karena Tuhan itu sudah melihat bahwa Harun ini bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa Israel. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Kak Maya mau pilih salah satu nih. Siapa ya yang mau baca? Selin, ayo baca Selin. 1 Petrus 4 ayat 10a yang ada di layarnya Kak Maya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke. Sekali lagi, Kak Maya pilih satu orang lagi. Siapa ya?
Oke, Warren, angkat tangan. Ayo dibaca. Yang keras. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, pinter. Oke, demikian Terima firman kasih. hari ini. Kita tutup dengan doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ini Kak Maya kasih kesempatan nih buat kalian untuk melayani. Siapa? Feren mau berdoa? Feren mau mimpin doa? Iya. Oke, Feren, bisa pimpin doa dulu. Yuk teman-teman kita berdoa, kita lipat tangannya. Nanti Feren yang pimpin, oke? Oke, yuk Feren. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Oke, pinter. Feren, pinter banget. Sudah berani untuk pimpin doa. Lain kali, adik-adik yang lain ya, gantian ya untuk doa ya. Terima kasih Kak. Iya, makasih Feren. Oke, bisa lanjut. Kita mau main. Hari ini Kak Maya punya permainan. Sunday School Quiz. Ya. Peraturan dari permainan hari ini adalah Quizzes? no, not quizzes. I like quiz. Nah, peraturannya ini Kak Maya punya 8 soal nih. 8 soal ini menyangkut dari cerita hari ini yang sudah Kak Maya ceritain. Masing-masing pertanyaan ada 4 pilihan jawaban. 4 pilihan jawaban ini kalian dipersilahkan untuk berpikir dan menjawab dengan cara chat di kolom chat Zoom. Dengan cara nulis nomornya dulu, lalu jawaban. Misalnya nomor 1 C gitu ya, nomor 2 B gitu ya. Harus tulisnya di chat kayak gitu, nomornya dulu, lalu pilihan jawabannya. Oke, setiap pertanyaan nanti Kak Maya kasih waktu 15 detik untuk menjawab. Oke, nanti dari jawaban tersebut kita bisa lihat nih, siapa adik-adik yang dengarkan firman Tuhan tadi atau yang enggak mendengarkan. Oke. Bisa semua? Bisa. Oke, bentar ya. Bentar. Nah, ini contohnya. Kok nggak bisa? Bentar. Nah, ini contohnya ya. Yang di atas itu nomor soalnya, lalu ada pertanyaan, terus yang kiri atas itu A, yang kanan atas B, kiri bawah C, kanan bawah D, oke? A, B, C, D. Diingat-ingat letak A, B, C, D-nya. Nanti harus jawab nomor soalnya dulu, lalu jawabannya, oke? Kakak mulai ya. Nomor 1. Siapakah orang yang diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan tongkat dari setiap suku bangsa Israel? Ayo, cepat. Ditulis di kolom chat. Kak, cuma satu aja ya Kak yang ditulis. Iya, satu aja. Oke. I'm the first one. Pinter. Yang paling cepat, Sender. Oh, benar semua ini. Siapa ini 1B?
Live. Live yang tadi ditunjuk siapa namanya? Yang ditunjuk Tuhan untuk mengumpulkan tongkat dari setiap suku bangsa Israel itu adalah Musa. Wait. I'm first. Oke, lanjut. Bentar, kok nggak bisa lanjut ya? Kok nggak bisa lanjut? Bentar. Kak Maya stop share dulu bentar. Jadi jumlah tongkatnya adalah 12. Oke, 12. Karena suku bangsa Israel itu ada 12. Makanya Tuhan itu memerintahkan untuk mengumpulkan 12 tongkat. Lanjut. Kenapa tidak mau next ya? Harus satu-satu gini. Lanjut. Dari suku manakah Musa berasal? Dari suku manakah Musa berasal? Ayo. Oke, Adniel, pinter. 3D, oke. Oke, semua. Pinter ya, Kak. Iya, pinter-pinter. Betul, Musa itu berasal dari suku Lewi. Ya, sama kayak Harun. Karena Musa kan adiknya Harun ya. Saudara laki-lakinya Harun. Oke, pinter semua. Lanjut. Stop share lagi. Iya, harus gitu ya. Ya apa ya? Dibacain, Kak. Di refresh in. Bisa, dah. Bentar. Kak Maya coba lagi. Apa hubungan Harun dengan Musa? Harun tuh siapanya Musa sih? Kakak, iya kakak. Kakak laki-lakinya Musa ya. Siapa itu yang kakak? Oke, pinter semua. Baik. Harun itu kakak laki-lakinya Musa. Oke. Bentar, di stop share lagi. Bentar. Setiap mau ganti soal harus stop share. Iya, gimana ini? Nggak bisa ya soalnya punya Kak Maya. Di refresh in. Atau di restart. Ya. Share screen lagi. Setiap ganti soal harus share screen. Loh, kok ini lagi? Bentar. Ayo kita kasih semangat Kak Maya yuk. Bentar ya adik-adik, maaf ya. Oke. Udah nih. Loh, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Oke, lanjut. Ya, satu-satu aja kalau gitu. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5. Oke.
Nomor 5. Tanda apakah yang diberikan? Oh, salah. Tanda apakah yang diberikan? Oh, sorry. Dulu. Wah. Langsung aja. Kak Maya. Langsung, tanda apakah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang terpilih menjadi imam? Tongkat berbunga. Oke, siapa itu tadi yang jawab? Tongkat berbunga. Tongkat berbunga. Tongkat Ya. berbunga. Tongkat berbunga. Tongkat berbunga. Berbunga. Ya, betul. Tongkat berbunga. Lanjut. Tongkat siapakah yang dipilih Tuhan untuk berbunga? Harun. Harun. Ya, Harun Harun. lewat. Oke, pinter. Lanjut. Cerita tongkat Harun berbunga itu terdapat di Alkitab pada kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa? Ayo. Tadi Kak Maya suruh Bilangan. Bilangan apa? Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Oke, pintar. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Soal terakhir. Ayat hafalannya dari cerita hari ini itu apa? Tadi. 1 ayat 4 ayat 10. Oke, pintar. Siapa tadi yang jawab awal itu? Saya. Saya siapa ya? Feren ya? Harun. Harun. Oke, pintar. Harun, Semuanya. Kak. Oke, pintar semuanya. Sudah, hari ini aktivitasnya sampai situ aja. Kita kembali ke breakout room, ke main room lagi ya, Kak? Iya. Enggak, Kak Maya. Nanti tungguan sama Ade. Sama Kak Suko. Sampai selesai Kak Maya. Oh alah, oke. Mm-mm. Ya, Kak Suko. Yuk, tadi kita sudah apa Kak? Dari firman Tuhan tadi. Jadi kita kalau ditunjuk sama Tuhan untuk melayani harus mau. Sekarang kita mau menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke? Oke. Nyanyi ya adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, haleluya. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, haleluya. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jadi gitu ya, kita harus bergirang, kita harus gembira saat Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melayani seperti Musa dan Harun. Oke Kak, Kak ada yang ulang tahun nggak ya Kak ya hari ini? Ada yang ulang tahun nggak? Ayo. Feren.
Oh, Feren. Feren ada? Nih, Ayo, mana ya, Feren ya? Mami ulang tahun. Selamat ulang tahun, Feren. Feren ulang tahun kapan? Tanggal 9 September. Oh, tanggal 9 Oh. September. Yang keberapa? Yang ke-7. Oh, yang ke-7. Oke, kita nyanyiin lagu ulang tahun untuk Feren. Habis itu kita lanjut doa ya. Yuk, Iya. teman-teman semua kita nyanyiin lagu apa Kak Maya? Lagu Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Tak hitungin Kak Suka ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Feren. Yuk, kita lanjut dengan doa ya. Ya. Kau pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh bersuka cita ya Tuhan. Kami sekolah minggu sudah memuji nama-Mu, sudah mendengar firman-Mu, sudah saling menyapa dengan teman, dan sudah beraktivitas. Saat ini ada juga teman kami, Feren, yang sedang ulang tahun ke-7 pada tanggal 9 September kemarin ya Tuhan. Tuhan berkati anak-Mu Feren ya Tuhan, agar menjadi anak yang tumbuh sehat dan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap Tuhan tambahkan kebijaksanaan, sukacita, dan kebahagiaan pada diri anak-Mu, Feren, ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami setelah sekolah minggu ini selesai. Biarkanlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, ya Bapa, agar kami bisa terus seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkanlah kami juga seperti Musa dan Harun yang siap melayani Tuhan, siap ditunjuk Tuhan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kami di sekolah, di keluarga, dengan teman-teman, dan dimanapun. Tuhan Yesus, sekolah minggu ini akan segera kami tutup ya Bapa, dan hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.